Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Di realm Heart Gridland yang luas, ada negara yang relatif besar bernama Southern Cloud Nation yang terletak di sebelah Black Prison Moon Lake. Negara awan selatan, kota api bersemangat. Kota api Arden menempati area yang membentang miliaran kilometer. Ada banyak pembudidaya dan sekte di dalamnya. Kota itu bahkan dilindungi oleh inkarnasi Dewa Kosmos yang sedang berhibernasi. Penguasa kota tidak lain adalah Marquis Ardenfire, raksasa primal Chaos Realm. Saat ini, di dalam perkebunan Marquis Ardenfire, di dalam halaman biasa, ada banyak tentara, pelayan, dan pengikut berkumpul di sini. Ibu, berbaring saja dan rileks. Tidak perlu begitu marah pada pelayan kecil. Seorang wanita berjubah hijau dengan hati-hati membantu nyonya itu ke kursi malas. Nyonya itu sedikit mengangguk saat dia beristirahat di kursi malas. Dia tampak lelah dan mengantuk sambil membelai lembut perutnya. Perutnya terlihat agak menonjol. Di dalam perutnya, ada kesadaran yang secara bertahap terbangun. Saya berhasil bereinkarnasi di dunia lain, kesadaran Sui Ying terbangun. Meskipun jiwanya sangat lemah, jiwanya telah mencapai alam hatiku sebagai dunia. Itu berarti jiwanya bukanlah jiwa lemah biasa dalam hal kualitas. Biasanya, ketika seseorang melangkah ke alam jantung tingkat ketiga dari tingkat kedua, itu akan menghasilkan beberapa gangguan, membentuk fluktuasi di sekitarnya. Orang lain akan melihat kemajuan ini. Namun demikian, Sui Ying memiliki pemahaman yang sangat baik atas jiwa. Tidak ada sedikit pun aura yang bocor. Dia saat ini mengamati dirinya sendiri dengan cermat. Sebelumnya di bawah bimbingan hukum tertinggi realm Heart Gridland, untayan roh sejati saya bereinkarnasi ke dunia ini dan mampu berintegrasi sempurna dengan jiwa ini, Sui Ying merasa puas. Meskipun jiwanya saat ini lemah dan tidak dapat dibandingkan dengan jiwanya sebelumnya, jiwanya masih berada di puncak alam dewa. Selanjutnya, secara kualitatif, itu berada di alam hati ketiga. Tubuh ini, Sui Ying mengamati tubuh embrionya sendiri. Saat ini, kaki dan tangannya sudah berkembang. Saat dia melihat anggota tubuh kelima, dia merasa lega, beruntung aku masih laki-laki. Berdasarkan ingatannya, ada kemungkinan bereinkarnasi menjadi seorang gadis. Jika itu terjadi, dia tidak yakin apakah dia bisa bertahan tanpa mengubah jenis kelaminnya. Namun demikian, adalah mungkin bagi beberapa pembudidaya yang kuat untuk melihat ke dalam rahim dan mendapatkan gambaran tentang jenis kelamin bayi. Mereka akan curiga jika seorang bayi perempuan tiba-tiba menjadi bayi laki-laki. Tubuh ini memiliki vitalitas yang kuat. Ini mungkin hanya embrio, namun vitalitasnya sebanding dengan dewa dunia, Sui Ying terkejut. Meskipun vitalitasnya kuat, itu hanya di alam dewa. Tapi Sui Ying percaya itu akan menjadi lebih kuat dari waktu ke waktu. Masih ada waktu lama untuk lahir. Dengan vitalitas ini, apakah akan terus tumbuh sampai alam dewa sejati atau terjebak di alam dewa dunia? Sui Ying tidak berani mempercayainya. Tuhan yang benar, di dunia sebelumnya, bayi yang baru lahir hanya akan mencapai tingkat transenden bahkan di dunia suci. Bahkan keturunan dewa kosmos tidak bisa menjadi dewa sejati saat lahir. Berdasarkan penjelasan Yuan, The Realm Heart Gridland memiliki fondasi yang jauh lebih dalam dibandingkan dengan kekosongan primal, Sui Ying merenung. Keturunan laki-laki sudah begitu kuat di dalam rahim. Selain garis keturunan, pasti ada beberapa faktor lain. Garis keturunan saja tidak bisa membiarkan bayi mencapai kekuatan seperti itu karena keturunan dewa kosmos dalam kekosongan primal harus berkultivasi ke tempat mereka berada setelah kelahiran mereka. Mungkin ada beberapa rahasia di balik ini. Sama seperti Void Creatures, beberapa yang spesial adalah Void God saat lahir, dan yang lebih lemah bahkan mungkin menjadi True God Ruler saat lahir. Sudah ada kultivator yang meneliti topik ini sejak lama. Mungkinkah membiarkan anak-anak mereka sendiri menjadi dewa sejati atau bahkan dewa kekosongan saat lahir seperti makhluk hampa itu? Mungkinkah Realm Heart Gridland menemukan dan mengembangkan beberapa teknik rahasia? Meskipun Sui Ying tidak bisa mempercayainya, dia hanya bisa menunggu sampai kelahirannya sebelum mengungkap misteri ini. Waktunya untuk mengamati diriku sendiri. Sui Ying mulai memeriksa tubuhnya sendiri dengan teliti.
Dengan jiwanya yang sudah berada di level hatiku sebagai dunia, selama yang dia inginkan, Sui Ying bisa dengan mudah membunuh penguasa dewa sejati dengan tatapannya. Itulah mengapa sepotong kue baginya untuk meneliti tubuh dan konstitusinya sendiri. Darah mengalir di dalam tubuhku, dengan analisis terperincinya, Sui Ying dengan cepat menemukan sesuatu. Partikel darah yang mengalir di tubuhnya memiliki struktur yang kompleks. Seolah-olah banyak pola tiga dimensi yang aneh menyatu menjadi satu. Beberapa tidak perlu, dan beberapa milik inti dari struktur. Dari pola tiga dimensi ini, ada yang besar dan jelas, sementara yang lain kecil dan lemah. Bahkan ada beberapa pola yang mengandung rasa dari konsep kuno, yang lebih dalam dan lebih mendalam daripada transformasi ke-10 warisan mimpi buruk Vermilion atau bunga penghancur 9 kelopak. Meskipun pola tiga dimensi yang paling besar terlihat sangat jelas, itu mengandung konsep yang lemah, dan Sui Ying dapat menyimpulkan bahwa ini seharusnya berada pada tingkat dewa kekosongan atau kesatuan. Tapi itu hanya deduksi. Pemahaman Sui Ying tentang hukum dan misteri mendalam di Realm Heart Gridland masih kurang. Kesimpulannya semata-mata didasarkan pada pengalaman dan persepsinya sendiri. Ini harus menjadi garis keturunan saya. Selain itu, mengandung banyak garis keturunan aktif lainnya, Sui Ying sekali lagi terkejut. Sistem budidaya garis keturunan juga merupakan salah satu sistem terbesar dari mana dia berasal. Dia mempelajarinya sedikit di masa lalu, dan mengerti bahwa tubuhnya yang berdaging ini mengandung banyak garis keturunan. Berdasarkan deduksinya, konsep kuno dan sempurna yang ada dalam darahnya harus melampaui tingkat ke-9 dan kemungkinan merupakan garis keturunan Dewa Kosmos. Ada total 8 di tubuhnya, tetapi mereka sangat encer dan tampaknya berasal dari banyak generasi di masa lalu. Sebaliknya, garis keturunan yang paling terkonsentrasi adalah yang lebih lemah. Tubuhku ini cocok untuk sistem budidaya garis keturunan, Sui Ying merasa senang. Itu mudah berkultivasi dalam sistem ini. Sama seperti muridnya, Xing Huo Sun Yi yang dengan mudah mencapai alam kesatuan. Alasan utamanya adalah karena ayahnya, Raja Xing Huo, telah melahirkannya di alam kekacauan primal. Sebagai putra ayahnya, tubuhnya mengandung garis keturunan yang kuat yang memungkinkannya berkultivasi dengan sangat cepat. Adapun dirinya, Sui Ying lebih suka mengembangkan garis keturunan Dewa Kosmos yang dimilikinya. Meskipun lemah, Sui Ying telah mencapai alam yang tinggi. Meskipun hukum dan sistem misteri yang mendalam di dunia ini berbeda dari yang sebelumnya, itu masih mudah baginya. Menerobos hukum dan sistem misteri yang mendalam itu sulit, meskipun itu tidak sama untuk sistem budidaya garis keturunan. Mari berkultivasi menggunakan sistem kultivasi garis keturunan terlebih dahulu. Saat aku menjadi lebih kuat, jiwaku juga akan menjadi lebih kuat. Itu akan memungkinkan keterampilan deduksi dan pemahaman saya meningkat, pikir Sui Ying. Sui Ying sudah terbiasa dengan kecepatan berpikir dari sebuah jiwa di alam primal chaos. Jiwanya saat ini yang hanya berada di puncak alam dewa, dengan kualitas di alam hati ketiga, relatif lebih lambat. Mengasah kapak tidak akan mengganggu pemotongan kayu bakar. Mempersiapkan kemajuan yang lebih besar di masa depan selalu merupakan hal yang baik untuk dilakukan. Baginya, sistem budidaya garis keturunan adalah kapak. Bagaimanapun, ranah primal chaos adalah level tertinggi yang bisa dia dapatkan dari mengolah sistem kultivasi garis keturunan. Pertama-tama mari kita tentukan apa perbedaan dalam hukum dan misteri mendalam di dalam tanah besar hati alam ini dan dari mana saya berasal. Sui Ying dengan hati-hati melihat sekelilingnya. Hukum tertinggi ada di mana-mana. Secara alami, fluktuasi hukum bisa dirasakan dari dalam embrio. Sui Ying mulai memperluas indranya. Meskipun mencapai alam yang tinggi sebelumnya, dia sama sekali tidak mengetahui hukum dan misteri yang mendalam di sini, di tanah besar hati alam dan harus memulai dari awal. Meraj, kekosongan, riak, pembantaian, Sui Ying mulai merasakan hukum yang lebih dikenal terlebih dahulu. Dalam kehidupan sebelumnya, ia berkultivasi terutama di Dao of Meraj, Dao of Slugter dan Dao of Ripple. Tetapi karena rahasia tersembunyi Walker, seni absolut 4 diagram Monarch Nine Cloud, armor bersisik Jenderal Mogu, 1 triliun tahun latihan di koridor dunia yang hilang, Sui Ying telah mengumpulkan pemahaman yang mendalam terhadap kekosongan. Sebenarnya, pencapaiannya di Meraj menduduki peringkat pertama diikuti oleh Void,
Slugter, dan Ripple. Sue Ying menghabiskan lebih dari setengah bulan dengan hati-hati memahami hukum tertinggi dengan penuh perhatian. Seiring waktu, ia mulai memiliki pemahaman yang lebih besar tentang hukum di dunia ini. Apa yang dikatakan Yuan tidak salah. Hukum tertinggi di Realm Heart Gridland berbeda di sini dibandingkan dengan hukum tempat asalku. Oleh karena itu, banyak hukum dan misteri mendalam di bawah hukum tertinggi ini juga berbeda. Sue Ying kesal, tapi dia tidak khawatir. Pada akhirnya, semua jalur akan mengarah ke tujuan yang sama. Meskipun misteri yang mendalam berbeda, sebagian besar struktur umumnya tetap serupa. Ada hukum tertinggi, hukum kosmos, dan hukum tingkat primal chaos di sini juga. Dia masih memiliki pengalaman yang melimpah, memberinya kepercayaan akan masa depannya dalam kultivasi. Dan ini juga merupakan temperamen bagi saya. Berkultivasi menggunakan hukum tertinggi yang berbeda akan menyempurnakan kemampuan saya. Itu akan sangat meningkatkan kemungkinan aku menerobos ke alam dewa kosmos, pikir Sue Ying. Informasi dalam Realm Heart Order, Yuan telah mengatakan sebelumnya, bahwa fondasinya lebih dalam di sini, di Realm Heart Gridland. Selanjutnya, berkultivasi di bawah hukum tertinggi yang berbeda akan bermanfaat untuk menerobos ke alam dewa kosmos. Apa yang saya khususkan adalah dalam 4 jalur Dao. Dao of Mirage, Slugter, dan Ripple memiliki perbedaan besar dalam jalur Dao-nya di sini. Hanya Void Dao yang tetap sama. Sue Ying menghela nafas lega. Dia percaya dia akan dapat maju di Dao of Void dengan tercepat, tidak peduli apakah itu adalah kekosongan utama atau tanah besar hati alam, kekosongan masih merupakan komponen penting dari dua dunia asal. Oleh karena itu, cukup logis jika Dao of Void serupa di kedua tempat. Setelah mengamati selama setengah bulan, dia telah meningkatkan pemahamannya tentang kekosongan ke alam dewa. Ini juga karena jiwanya terlalu lemah, sangat memperlambat tingkat pemahamannya. Waktunya bagi saya untuk memahami dunia luar. Sue Ying tidak berani menyebarkan fluktuasi dari jiwanya. Bagaimanapun, itu pasti berarti asal-usulnya luar biasa mengingat garis keturunan dari tubuhnya yang berdaging ini. Dia hanya melihat sekelilingnya dengan perhatian penuh, dengan hati-hati mendengarkan suara di dunia luar. Ibu, kamu harus menenangkan diri. Apakah pelayan wanita ini bahkan di sini untuk melayaniku? Dia di sini untuk menggangguku? Di dunia luar di dalam rumah. Ada seorang nyonya terikat dalam gaun tebal setengah berbaring di sana. Dia tidak bisa tidak berkata, saya telah menolak beberapa kali di masa lalu bahwa saya tidak menginginkan seorang pelayan wanita. Namun pada akhirnya, Markis Dom masih mengatur pelayan wanita ini. Ini adalah aturan Markis Dom. Ibu, karena Anda hamil, mereka secara alami akan mengirim seorang pelayan wanita. Kedua identitas kami cukup rendah di Markis Dom, dan pelayan wanita ini pasti akan mendengarkan kata-kata dari nyonya tertua jika dia tidak bodoh. Mari kita bertahan lebih lama dan tidak membuat perselingkuhan besar atas hal ini yang mungkin membuat marah nyonya tertua. Pada saat itu, kita akan lebih menderita. Sangat disayangkan bahwa saya tidak berguna, dan baru saja mencapai alam dewa sejati, itulah sebabnya status saya hanya sedikit lebih baik daripada pelayan wanita. Seorang gadis berjubah hijau bergumam di samping. Itu bukan salahmu, pada akhirnya, itu karena aku terlalu lemah, dan ayahmu terlalu kejam. Nyonya itu menghela nafas. Ayah dia, gadis berjubah hijau menggelengkan kepalanya juga. Anak-anak ini sangat kecewa dengan ayah mereka. Mungkin ayah mereka mungkin memperhatikan mereka dari jauh, namun dia pasti tidak akan memilih untuk tidak mengakui mereka. Lagi pula, anak-anak ini belum pernah melihat ayah mereka sebelumnya. Zia! Pintu halaman tiba-tiba didorong terbuka. Ini membuat ibu dan anak itu menoleh. Seorang pelayan wanita membawa nampan kayu masuk. Dia berbicara dengan dingin, Nyonya, ini adalah teh wangi roh fajar ke-7. Baik ibu dan anak itu segera berdiri karena mereka dapat melihat dengan sekali pandang seorang lelaki tua berdiri di luar halaman. Dia melihat dengan dingin ke halaman. Nyonya itu segera berjalan dan menerima teh beraroma roh fajar ke-7 ini dan meminumnya dengan tegukan. Teh beraroma roh fajar ke-7 ini adalah sesuatu yang tidak pernah mampu dia beli bahkan jika dia menabung seumur hidupnya di Marquis Dom ini.
Itu disiapkan secara khusus oleh Ardenfire Marquisdom untuk setiap anak yang belum lahir yang saat ini masih diasuh di dalam rahim sehingga menjadi lebih kuat. Hanya setelah lelaki tua itu melihat nyonya itu minum, dia berbalik dan pergi. Baru kemudian ibu dan anak perempuan itu kembali ke rumah. Pelayan wanita di luar halaman mencibir sebelum pergi, dia terlalu malas untuk melayani nyonya, dan benar-benar meremehkannya karena jika pihak lain tidak hamil, status nyonya ini akan sangat rendah di dalam Ardenfire Marquisdom, jauh lebih rendah daripada pelayan wanita. Dia tidak memenuhi syarat untuk dilayani oleh pelayan karena nyonya seperti itu terlalu sering terlihat di Marquisdom yang luas ini. Setiap putra Markis Ardenfire akan memiliki selusin hingga beberapa ratus wanita. Dan saat ini, Markis Ardenfire memiliki total 36 anak. Bahkan ada lebih banyak cucu dan keturunan di bawah pohon keluarga. Oleh karena itu, garis keturunan langsung di bawah Markis Ardenfire tidak dianggap mulia. Hanya mereka yang bisa mencapai alam Void God yang memiliki status sedikit lebih tinggi. Adapun banyak nyonya di dalam, peringkat mereka secara alami jauh lebih rendah. Kecuali mereka melahirkan anak-anak yang sangat tangguh, status nyonya-nyonya ini ditentukan oleh putra-putra yang mereka lahirkan. Aku menemukan bahwa teh beraroma roh fajar ke-7 ini memiliki efisiensi obat yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan apa yang dikatakan rumor. Di dalam rumah, nyonya itu mentransmisikan, adik laki-lakimu di perutku secara bawaan lebih lemah, dan jika bantuan dari teh wangi roh fajar ke-7 tidak bagus, dia mungkin bahkan tidak menjadi dewa sejati setelah dilahirkan. Dengan garis keturunan yang lemah, kultivasinya di masa depan akan jauh lebih lemah. Ibu, Nyonya sulung tidak akan berani mencegahmu meminum teh wangi roh fajar ke-7, tetapi cukup mudah baginya untuk merencanakan sesuatu yang lain. Gadis berjubah hijau ditransmisikan kembali. Kata-kata ini adalah apa yang dia tidak berani katakan di depan umum. Adik laki-lakimu harus menjadi anak ke-340 dari ayahmu. Dia secara bawaan lebih lemah, dan kemungkinan tidak akan memiliki masa depan yang cerah. Ayahmu akan meremehkan bahkan untuk melihatnya. Nyonya itu menggelengkan kepalanya. Saat itu, dia adalah gadis biasa di dalam Ardenfire City. Hanya karena penampilan yang membawanya ke Marquisdom. Suaminya itu kemudian bersanggama dengannya sebelum melemparkannya ke samping. Di sisi lain, wanita rendahan itu sudah meminum teh wangi roh fajar ke-7. Orang tua itu berkata dengan hormat. Duduk di sana adalah seorang gadis berjubah merah. Auranya sangat luas, dan dia berada di alam kesatuan dewa kekosongan. Wanita rendahan ini cukup subur. Sebelumnya, dia melahirkan seorang anak perempuan, dan sekarang, sampah itu telah melahirkan yang lain, dan kali ini seorang anak laki-laki. Gadis berjubah merah dengan dingin terkekeh, tapi itu tidak berguna. Bahkan jika wanita rendahan ini melahirkan lebih banyak, semuanya akan sia-sia. Petik 2. Nyonya. Sebuah teriakan datang dari luar. Seorang pria parubaya berlari dengan senyum nakal. Dia membungkuk, Nyonya, saya saat ini tidak punya uang, saya bahkan tidak memiliki satupun kosmos kristal bersama saya. Petik 2. Yingsan Laihu, kamu hanya tahu cara minum dan bersenang-senang. Anda telah menghabiskan sumber daya yang dialokasikan oleh kakek Markis untuk Anda. Ini adalah bagian terakhir, jadi jangan datang untuk mencari saya lagi. Tidak akan ada lagi. Gadis berjubah merah melambaikan tangannya dengan frustrasi. Sebuah gelang penyimpanan terlempar. Setelah pria parubaya mengambilnya dan memperbaikinya, dia memeriksa gelangnya sebelum berjalan pergi dengan senyum nakal. Terima kasih banyak, Nyonya. Sampah ini. Gadis berjubah merah itu merasa marah setelah melihat suaminya. Suaminya hanya berada di penguasa dewa sejati. Dia bahkan bukan dewa kekosongan. Beruntung dia adalah salah satu dari sedikit putra pribadi Markis Ardenfire, dan merupakan anak kedua. Markis Ardenfire melahirkan anak ini ketika dia sedikit lebih lemah, dan karenanya, memiliki perasaan yang cukup untuknya. Itulah mengapa Markis Ardenflame mengatur sumber daya yang agak besar untuk putra keduanya ini. Markis Ardenfire, sebagai master kota, memiliki wilayah yang luas, banyak gua, dan toko-toko di dalam Ardenfire City. Selanjutnya, Markis Ardenfire telah membangun 9 kota besar,
dengan setiap kota berisi inkarnasi penjaganya. Secara alami, sebagian besar sumber daya disimpan oleh Marquis Ardenfire, dan dia telah mengatur agar sebagian darinya diberikan. Klan saya benar-benar membuat saya menikah dengan sampah seperti itu. Gadis berjubah merah itu merasa frustrasi. Dia berasal dari klan aristokrat, dan memiliki status yang berharga, dan bahkan berada di alam Unity. Garis keturunannya secara alami jauh lebih murni. Marquis Ardenfire jelas sangat sentimental bagi anak keduanya. Dia secara pribadi terlibat dalam diskusi untuk pernikahan ini, berharap seseorang yang tangguh pada anak-anak dari putra kedua muncul. Tapi untungnya dia cukup sampah. Gadis berjubah merah dengan dingin tertawa setelah itu. Di bawah nama suaminya, ada banyak toko dan wilayah. Dia memiliki banyak sumber daya, yang secara alami jatuh ke dalam kendalinya setelah dia menikah dengan keluarga. Selain itu, dia telah menggunakan berbagai tujuan nyata, misalnya, ayah menganugerahkan kepada putranya, untuk mentransfer sumber daya kepada putranya. Hanya saja dia takut dengan perasaan Marquis Ardenfire terhadap suaminya, yang membuatnya mengikuti suaminya di permukaan. Di dalam perut ibu, Sue Ying sedang berkonsentrasi mendengarkan suara-suara di luar. Mendengar keluhan ketidakpuasan dari ibu dan saudara perempuannya, dia dapat memahami, apa, saya adalah anak ke-340 dari ayah saya? Seorang kultivator sebenarnya bisa memiliki begitu banyak anak di kampung halamannya, semakin kuat kultivator, semakin sulit untuk memiliki anak. Misalnya, dia dan istrinya Jing Qiyu baru saja melahirkan Yuer dan Qing Yao ketika mereka lebih lemah dan masih berada di alam material. Setelah itu, mereka tidak lagi bisa melahirkan anak. 340 anak? Itu agak gila kan? Sepertinya status ibu cukup rendah di Marquisdom ini, pikir Sue Ying. Dia secara pribadi tidak keberatan. Sue Ying saat ini sedang mengendalikan tubuhnya untuk menyerap makanan yang berasal dari teh wangi roh fajar ke-7 itu. Meskipun dia bisa sedikit menggerakkan anggota tubuhnya, dan efisiensi obatnya jauh lebih lemah, setiap bagian yang bisa dia serap adalah satu bagian lagi. Bagi Sue Ying, tidak sulit baginya untuk menjadi lebih kuat bahkan jika tidak ada bantuan dari luar. Saya harus... Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.